Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Insya Allah kalian akan tetap sehat. Jangan lupa dijaga protokol kesehatannya di rumah ya nak. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada berapa teori nak? Betul, ada 5 teori agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, teori Sudra, dan juga yang terakhir teori arus balik. Selain belajar tentang teori masuknya Hindu-Buddha, kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh dari segi politik, nanti akan berkesinambungan di dalam sistem pemerintahan dan juga berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua yaitu sistem ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan, yang pada masa itu perdagangan merupakan salah satu aset di mana ekonomi masyarakat meningkat sangat pesat. Lalu yang ketiga yaitu bahasa dan tulisan. Pada masa Hindu-Buddha sudah mulai muncul bahasa Sanskerta dan juga tulisan huruf Pallawa. Lalu yang terakhir yaitu dari segi bangunan. Segi bangunan kemarin kita sudah belajar tentang candi, belajar tentang relief, kita juga sudah belajar tentang prasasti. Untuk candi kemarin, Ustazah ulangi lagi, kita sudah belajar tentang bagaimana cara membedakan candi Hindu dan juga candi Buddha. Juga perbedaan penamaan struktur candi untuk candi Hindu dan juga candi Buddha. Kalau kalian masih ingat, kemarin Ustazah sudah memberikan tugas, yaitu mengartikan bagian-bagian dari candi Buddha, seperti arupa datu, rupa datu, dan juga karma datu. Lanjut, untuk hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 7 kerajaan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Kalingga, yang keempat Kerajaan Sriwijaya, yang kelima Kerajaan Mataram, yang keenam Kerajaan Kediri, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Singgasari. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai yang dikenal kerajaan tertua di Indonesia, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga yaitu Kerajaan Kalingga, dan yang terakhir Kerajaan Sriwijaya atau kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Untuk yang pertama, di Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sendiri dikenal sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu. Berdiri pada abad keempat dan terletak di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Bisa dilihat di peta sebelah kanan. Letak dari Kerajaan Kutai Timur. Berikut adalah wilayah kekuasaan dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sendiri dibangun oleh Raja Kudungga dan mempunyai satu sumber sejarah, yaitu berbentuk yupa atau tiang batu. Untuk yupa sendiri, nak, di dalam yupa nanti ada 7 buah yupa yang ditemukan di Kerajaan Kutai. 7 yupa itu sendiri akan berisi tentang profil Kerajaan Kutai dan juga raja-raja yang telah memimpin di dalam Kerajaan Kutai. Bagaimana kehidupan masyarakatnya dan juga bagaimana akhir dari Kerajaan Kutai itu sendiri.
Lanjut, sekarang kita akan belajar tentang bidang politik. Untuk bidang politik sendiri, kita akan membahas tentang 3 raja yang telah memimpin kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Raja Kudungga. Raja Kudungga sendiri dikenal sebagai pendiri kerajaan Kutai. Untuk Raja Kudungga, dianalisis bahwa Raja Kudungga adalah nama asli dari Indonesia. Dengan demikian, pada saat Kudungga memerintah, diduga pengaruh kebudayaan dari India masih belum ada atau masih belum datang. Yang kedua yaitu anaknya, anak dari Kudungga yang bernama Aswawarman atau dikenal sebagai Raja Kedua Kerajaan Kutai. Pada saat Aswawarman mulai memerintah, tampaknya pengaruh Hindu sudah mulai datang. Terbukti pada salah satu prasasti yang ditemukan, Aswawarman disebut juga sebagai Wangsakarta. Wangsakarta sendiri merupakan bahasa Sanskerta dari India. Nama dengan akhiran Warman pun menunjukkan adanya pengaruh budaya India, sedangkan Kudungga berarti kudung yang mempunyai makna pelindung dan tidak menunjukkan pengaruh dari India. Raja Mulawarman sendiri adalah raja ketiga atau raja terkenal di kerajaan Kutai. Pada masa Raja Mulawarman sendiri, kerajaan Kutai sudah mengalami masa keemasannya. Dibuktikan dengan Raja Mulawarman mampu melakukan upacara kepada kaum Brahmana dengan menyumbangkan 20.000 ekor sapi. Mulawarman sendiri adalah anak dari Aswawarman. Jadi di dalam pemerintahan Aswawarman dan Mulawarman, pengaruh Hindu sudah mulai muncul, sedangkan di pemerintahan Kudungga, di pemerintahan awal pendirian kerajaan Kutai, pengaruh Hindu masih belum muncul. Selanjutnya adalah bidang kehidupan sosial. Menurut prasasti Yupa, kehidupan sosial di dalam kerajaan Kutai dibagi menjadi 3 bagian. Piramida bagian atas atau bagian pertama adalah kaum Brahmana yang terdiri dari para pendeta yang merupakan golongan tersendiri yang dilindungi oleh raja. Golongan yang kedua yaitu kaum ksatria. Kaum ksatria ini nanti akan terdiri atas kerabat raja dari Mulawarman. Untuk bagian yang ketiga atau golongan paling bawah itu biasa disebut kaum kuno. Kaum kuno ini nanti akan terdiri dari golongan orang yang masih memegang agama asli leluhur atau biasa dikenal belum mengenal agama Hindu. Jadi mereka termasuk golongan yang mempercayai animisme dan dinamisme. Lanjut untuk yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 dan merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Letak dari Kerajaan Tarumanegara sendiri adalah di Jawa Barat, di tepi Sungai Citarum. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara ada 6. Yang pertama yaitu Prasasti Ciaruteun, yang kedua Prasasti Kebun Kopi, yang ketiga Prasasti Jambu, yang keempat yaitu Prasasti Cindang Hyang, yang kelima Prasasti Tugu, dan yang terakhir yaitu Berita Cina atau biasa disebut Berita Tolomo. Untuk yang pertama yaitu Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun sendiri berisikan telapak kaki Raja Purnawarman. Telapak kaki raja ini nanti akan dipercayai sebagai wujud dari telapak kaki Dewa Wisnu. Yang kedua yaitu Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ini nanti akan berbentuk seperti telapak kaki gajah. Lalu untuk Prasasti Jambu dan juga Prasasti Kebun Kopi, sesuai namanya, dua prasasti ini ditemukan di daerah kebun kopi dan juga di daerah kebun jambu.
Maka dari itu, kenapa namanya dinamakan kebun kopi dan juga jambu. Selanjutnya yaitu bidang politik. Untuk kerajaan Tarumanegara sendiri, hanya ada satu raja yang diketahui, yaitu Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sendiri merupakan raja yang cakap dan berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa ini, kehidupan rakyat sudah mulai makmur dan juga suasana aman dan tentram. Adanya pengaruh agama dan juga budaya Hindu, serta juga tadi sumber sejarah yaitu berita Cina, ini membuktikan bahwa kerajaan Tarumanegara telah mengadakan hubungan dengan luar negeri. Adanya hubungan dengan luar negeri inilah yang menyebabkan kehidupan masyarakat Tarumanegara sendiri bertambah maju, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang perdagangan. Pada masa Raja Purnawarman sendiri, wilayah kekuasaannya sudah meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, sampai Cirebon. Raja setelah Purnawarman tidak diketahui karena belum adanya sumber sejarah yang menceritakan raja berikutnya setelah Purnawarman, karena di prasasti yang telah ditemukan di kerajaan Tarumanegara tidak ada satupun yang menceritakan raja selain Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, masyarakat sudah mulai hidup makmur. Dapat dibuktikan dengan hasil pertanian yang didapatkan dari penggalian Sungai Guamati. Kerajaan Kalingga sendiri berdiri pada abad ke-7 dan bercorak Buddha Hinayana. Yang dimaksud dari Buddha Hinayana adalah Buddha Hinayana sendiri, yaitu merupakan aliran agama Buddha yang diberatkan kepada kemurnian dan juga keaslian agama Buddha sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha Siddhartha Gautama. Pada agama Buddha Hinayana sendiri, itu tidak akan ada upacara-upacara penyembahan yang rumit. Berbeda dengan Buddha Mahayana nanti akan banyak upacara-upacara keagamaan yang sedikit lebih rumit. Untuk kerajaan Kalingga sendiri, letaknya berada di Jawa Tengah. Letak tersebut berdasarkan dari berita Cina yang disampaikan oleh dinasti Tang yang menyebutkan bahwa letak Holing berbatasan dengan laut sebelah selatan Kamboja, di sebelah utara Bali, dan dari berita Cina tersebut dapat disimpulkan bahwa letak Holing sendiri berada di Jawa yang khususnya yaitu daerah Jawa Tengah. Untuk sumber sejarah kerajaan ini ada satu yaitu dari berita Cina. Selanjutnya yaitu kehidupan politik atau bidang politik dari kerajaan Kalingga. Beda dengan kerajaan Kutai dan juga kerajaan Tarumanegara, untuk kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita yang diberi nama atau dikenal sebagai Ratu Sima. Ratu Sima sendiri dikenal sangat keras namun adil dan juga bijaksana. Kejujuran sangat diutamakan pada pemerintahan Ratu Sima. Penjabat kerajaan dan juga rakyat sangat taat pada aturan yang sudah ditata oleh pemerintahan Ratu Sima. Selanjutnya yaitu bidang kehidupan sosial di kerajaan Kalingga. Pada saat pemerintahan Ratu Sima yang dikenal adil dan juga bijaksana, rakyat hidup sangat teratur. Rakyat juga patuh terhadap segala keputusan dari Ratu Sima. Rakyat juga hidup makmur, dapat dibuktikan dari perdagangan yang teratur dan sudah mengenal pasar sebagai tempat pertemunya penjual dan pembeli. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan terletak di daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya sendiri dikenal sebagai kerajaan maritim dan bercorak Buddha terbesar di Indonesia.
Ada 5 sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit, yang kedua yaitu Prasasti Talang Tuwo, yang ketiga yaitu Prasasti Telaga Batu, yang keempat yaitu Prasasti Kota Kapur, dan yang terakhir yaitu Berita Cina dari Itsing. Berdasarkan dari berita Cina tersebut yang dibuat pada masa dinasti Tang, disebutkan bahwa di pantai timur Sumatera Selatan telah berdiri sebuah kerajaan yang disebut Selivose. Nama kerajaan itu diidentikan dengan kata Sriwijaya. Pendeta Buddha dari Cina yang bernama Itsing juga pernah singgah di Sriwijaya, dan dalam perjalanannya ke India pada tahun 671 Masehi. Itsing sendiri datang lagi ke Sriwijaya pada tahun 685 Masehi untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha selama 4 tahun dan juga di bawah bimbingan saya Kirti. Jadi, dapat disimpulkan pada abad ke-7, Sriwijaya telah berkembang menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Asia Tenggara. Selanjutnya untuk bidang politik Kerajaan Sriwijaya. Nantinya akan ada 3 raja yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama Raja Dapunta Hyang. Raja ini berhasil melebarkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sampai ke wilayah Jambi. Raja Dapunta Hyang pun adalah raja pertama yang meletakkan dasar kemaritiman pada Kerajaan Sriwijaya, dikarenakan ia ingin menjadikan kerajaannya menjadi kerajaan yang bersifat maritim. Kedua yang paling terkenal nanti adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa sendiri adalah raja yang berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan pesat, atau Kerajaan Sriwijaya mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Pada pemerintahan Raja Balaputradewa sendiri, kegiatan pelayaran dan juga perdagangan rakyat semakin ditingkatkan. Kerajaan Sriwijaya sendiri telah mengadakan hubungan dalam bidang keagamaan, politik, perdagangan, dan juga pendidikan. Berdasarkan dari Prasasti Nalanda, diketahui bahwa Balaputradewa sendiri adalah cucu seorang raja dari Jawa yang berasal dari keluarga Sailendra. Ayahnya yang bernama Samaragwarira atau biasa disebut Samaratungga, dan menikah dengan Dewi Taraputri dari Raja Damarsetu. Samaratungga sendiri nanti akan memerintah pada tahun 824 Masehi. Yang ketiga yaitu dikenal sebagai Raja Sanggarama Wijayatungga Warman. Pada masa pemerintahan Raja Sanggawarma, dan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Kerajaan ini sendiri juga berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Kolamandala dari India. Serangan dari Kerajaan Kolamandala sendiri jadi 2 kali pada tahun 1023 Masehi dan juga 1030 Masehi. Selanjutnya yaitu bidang sosial Kerajaan Sriwijaya. Letak dari Kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional membuat masyarakat Sriwijaya lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Sebagian besar penduduk Sriwijaya nanti hidup dari hasil perdagangan dan juga pelayaran. Dari wilayah lautnya yang luas, Sriwijaya sendiri akan memperoleh banyak bea cukai dari kapal-kapal dagang yang melintas atau singgah di pelabuhan milik Sriwijaya. Maka dari itu, kehidupan masyarakatnya bercorak maritim karena letak Kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur lalu lintas perdagangan Asia Tenggara. Dia sendiri nanti akan menjual barang-barang produksinya, seperti contoh emas, perak, gading, penyu, kapur baru, selada, dan juga damar. Para pedagang asing nanti dapat menukarnya dengan aneka porselin, kain katun, ataupun
Sutra. Kemajuan dari pesatnya kerajaan Sriwijaya sendiri, selain dari pemerintahan Raja Balaputra Dewa yang sangat cakap, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kerajaan Sriwijaya berkembang sangat pesat. Yang pertama yaitu letaknya yang strategis. Yang kedua yaitu Sriwijaya telah menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan juga Tanah Genting Kera sebagai pusat perdagangan. Faktor yang ketiga yaitu hasil bumi Sriwijaya dan sekitarnya sebagai mata perdagangan yang berharga, terutama rempah-rempah dan juga emas yang tersedia masih sangat banyak. Yang keempat yaitu armada lautnya yang sangat kuat, sehingga mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan kerajaan India ataupun kerajaan Cina. Faktor yang terakhir yaitu faktor pendapatan Sriwijaya yang melimpah ruah yang berasal dari jalur perdagangan. Sriwijaya mendapatkan bea cukai barang yang keluar dan juga masuk. Yang kedua, dia juga mendapatkan pembayaran upeti, pajak, dan juga biaya transit dari para pedagang. Yang terakhir yaitu faktor dari kemunduran kerajaan Sriwijaya. Menurut dari berita Cina atau biasa disebut dengan Cai Yukwa, kerajaan Sriwijaya ini mengalami masa kemunduran pada akhir abad ke-12. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan Sriwijaya mengalami masa kemundurannya. Yang pertama yaitu serangan dari kerajaan Medan Komulan bawah Raja Dharmawangsa yang dilakukan pada tahun 990 Masehi. Serangan ini tidak langsung membuat kerajaan Sriwijaya runtuh, melainkan membuat kerajaan Sriwijaya semakin lemah. Kedua yaitu serangan Kola Mandala dari India yang terjadi 2 kali, yang sudah Ustazah jelaskan di depan, yaitu terjadi pada tahun 1023 dan juga 1030 Masehi. Yang ketiga yaitu keruntuhan Sriwijaya nanti akan terjadi pada tahun 1474 Masehi yang diakibatkan dari serangan kerajaan Majapahit. Nanti kerajaan Majapahit sendiri akan mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan wilayah Sumatera dan juga termasuk wilayah kerajaan Sriwijaya. Penaklukan dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Sriwijaya ini disebut juga dengan ekspedisi Pamalayu. Untuk hari ini kita belajar 4 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tadi sudah belajar tentang Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan juga Sriwijaya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di buku tulis terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali ke Google Meet. Kita akan bahas pertanyaan dari kalian. Dan juga nanti Ustazah akan memberikan beberapa pertanyaan tentang isi dari video ini. Sudah tutup. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء